sarapan ya? Hah? Sudah sarapan? Belum ya? Aku nanti ke sini. Gitu. Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Halo. Selamat datang ke podcast kami. Hari ini kami akan membincangkan tentang perolehan hijau dalam produk. So nantikan video ini sampai habis dan kita akan membincangkan banyak benda, benefit dan soalan-soalan dan contoh-contoh. Nantikan video ini sampai habis. Anda sobat, kami Yoman. Hari ini kita bersama Muhammad Zul Hakim Ashraf. Halo guys. Dan saya Danis Ridwan bin Aspunawid. So, macam yang kita tahu, perolehan hijau ini sekarang di dunia modern banyak digunakan di dalam bangunan-bangunan, produk, macam-macam lagi. Kereta pun ada yang menggunakan perolehan hijau. So, kalau kamu tak tahu perolehan hijau ini apa, perolehan hijau itu adalah istilah yang digunakan dalam berbagai konteks. Tetapi dalam banyak case, perolehan hijau ini merujuk pada pencapaian atau hasil yang berhubungan dengan keberlanjutan lingkungan atau upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. So di sini kami ada beberapa pengertian perolehan hijau yang umum. Ya. Antaranya adalah perolehan sertifikat hijau, sertifikasi hijau dalam bangunan, dalam konteks bangunan atau properti. Perolehan hijau boleh dirujuk pada pencapaian atau sertifikasi lingkungan yang diberikan kepada bangunan atau proyek yang memenuhi standar keberlanjutan tertentu, seperti penggunaan energi terbaru, efisiensi energi, pengelolaan air yang baik, dan pengurangan emisi karbon di udara. Sertifikasi terkenal seperti LEED, Leadership in Energy and Environmental Design, atau Green Building Council adalah contoh dari perolehan hijau. Bagaimana dengan kamu, Muhammad Zul Hakim? Saya setuju pada pendapat kamu. Yang kedua pula adalah perolehan sumber daya alam secara berlanjutan. Dalam konteks industri atau pertanian, perolehan hijau bisa merujuk pada proses pengambilan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan yang ramah lingkungan atau praktik pertanian yang ramah. Contoh seperti pertanian organik. Tujuannya adalah agar hasil yang diperoleh tidak merusaklah ekosistem dan bertahan dalam jangka yang panjang. Tapi di antaranya juga kita ada keuntungan dalam aktiviti yang mendukung keberlanjutan, seperti perolehan hijau dapat merujuk pada segala bentuk keuntungan dan atau hasil yang diperoleh dari upaya-upaya yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam hal pengurangan limbah, efisiensi energi, atau penggunaan material yang mesra sekeliling, environment. So kita akan membagi contoh-contoh perolehan hijau dalam produk, dan banyak lagi. So kita akan memanggil tetamu kita, yaitu Muhammad Aiman Haziq Jeffrey, ke dalam podcast. Let's go. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Encik Aiman? Ya, kabar baik. Apa kabar di sana, sehat-sehat semua? Alhamdulillah, sehat semua. Sedikit sakit lah. Kalau boleh izinkan saya bertanya. Oh iya, Saya mau bertanya tentang
pada pendapat Encik Aiman, apakah contoh-contoh yang boleh diaplikasikan terhadap perolehan hijau dalam produk? Okey, pada pendapat saya lah, contoh-contoh yang kita boleh perbolehkan dalam produk ini, hijau dalam produk untuk kepada proses pembelian atau pembelian yang menitikberatkan aspek kelestarian, penjagaan alam sekitar dan amalan yang mesra alam. Dan konsep ini bertujuan untuk mengurangkan impak negatif lah sekitaran dan menyokong amalan perniagaan yang beretika, menggalakkan penggunaan sumber yang mampan. Okay, saya bagi contoh yang pertama ialah penggunaan bahan buku lestari. Contoh bagi penggunaan bahan buku lestari ini, dia menggunakan pembungkusan makanan seperti biodegradable dan bukannya plastik konvensional. Itu contoh pertama lah yang boleh saya kasih. Okey. Dan contoh yang kedua pula produk tenaga cekap. Contoh produk tenaga cekap ni, contohnya kita membeli lampu LED, membeli peti sejuk dengan kecekapan tenaga tinggi atau pendingin hawa yang cekap tenaga. Yang macam kita belilah yang ada 5 bintang, 4 bintang tu. Begini contohnya. Dan contoh yang ketiga ialah perolehan produk tempatan. Ini contohnya kita membeli produk pertanian tempatan seperti sayur-sayuran organik yang dihasilkan tanpa racun serangga kimia. Begitulah. Dan yang terakhir ialah sokongan kepada pembekal dan dengan amalan hijau. Ini contohnya menjalankan audit ke atas pembekal untuk memastikan mereka mematuhi piawaian amalan perniagaan hijau. Ini contoh yang kita mengecek setiap kedai lah. Dengan menggunakan pendekatan ini, perolehan hijau dapat membantu mengurangkan impak negatif ke atas persekitaran dan menyokong ekonomi yang lebih mampan. Itu sajalah yang boleh saya kasih. So guys, sekarang kita akan menghubungi tetamu undangan kita yang kedua, yaitu Cik Muhammad Khairil bin Kumar, untuk membincangkan apa kebaikan perolehan teknologi hijau dalam produk. So mari kita hubunginya lah. Hello, Assalamualaikum Cik Khairil. Waalaikumsalam. Ya, saya Khairil. Apa kabar? Baik, sehat alhamdulillah. Oke, boleh saya bertanyakan soalan kepada Cik Khairil? Oke, pada pendapat Cik Khairil, apakah kebaikan yang dapat diperolehi dalam teknologi hijau kepada produk? Okey, jadi kebaikannya ialah pertama kita dapat melindungi alam sekitar. Okey. Ya, macam mana itu? Macam mana melindungi alam sekitar ialah mengurangkan penyebaran dan produk yang dihasilkan daripada bahan lestari atau mesra alam. Yang kedua ialah menjimatkan sumber dan terus jangka panjang. Dengan itu, mungkin di sini kita boleh pakai macam contoh lampu LED untuk menjimatkan tenaga berbanding lampu biasa. Okey, yang keempat, yang ketiga ialah kesihatan dan keselamatan pengguna. Produk hijau ni dia cenderung bebas daripada bahan kimia yang berbahaya dan dapat menjadikannya lebih selamat untuk manusia dan hewan. Okey, rekomendasi poin saya ialah menghilangkan jejak karbon. Jadi produk hijau ni biasa dihasilkan dengan jejak karbon yang lebih rendah yang menyumbang kepada usaha global untuk menangani perubahan iklim. Okey, itu saja yang saya dapat bagikan 5 kebaikan produk hijau. Oke, terima kasih Cik Khairil kerana memberikan pendapat anda lah tentang yang saya sebutkan tadi. Saya harap Cik Khairil sehat-sehat sentiasa di sana. Alhamdulillah.
Ya, terima kasih. Terima kasih, bye. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sudah join kami punya podcast pasal perolehan hijau dalam produk. Ya, terima kasih. Jumpa Anda di next podcast. Anda sopan, kami Yoma. Bye-bye.